Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yakni pembelajaran 3 dan 4. Baik, tujuan pembelajaran agar kalian mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, kalian mampu menemukan pokok pikiran, teks eksplanasi dari media cetak setelah kalian membaca. Dengan menyimak juga kalian mampu menjelaskan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Perhatikan anak-anakku di gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Apa kegiatan ekonomi? Yaitu usaha menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi. Kemudian, apa pembangunan ekonomi? Yaitu proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat Nah, manfaat adanya pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran dan memberantas kemiskinan. Nah, baik anak-anakku, kita tahu bahwa aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya sangat banyak. Manfaatnya kita lihat bagaimana tanaman obat dimanfaatkan sejak zaman nenek moyang atau sebelum ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan modern masuk ke Indonesia. Umumnya resep racikan tanaman obat berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Resep tersebut terus digunakan secara turun-menurun Misalnya apa? Nah, kita tahu jahe yang dikeringkan. Apalagi ada kayu manis, banyak cengkeh dan lain-lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, kini masyarakat dapat langsung memetik manfaat tanaman obat melalui obat herbal. Perkembangan pemanfaatan tanaman obat mulai dari cara tradisional ke modern ini merupakan hasil dari pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya dan apa manfaatnya? Nah, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dan pembangunan sosial budaya ini dilakukan untuk melengkapi kebutuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melalui pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat teks eksplanasi di halaman 56 dan 57. Nah, judulnya Serangga Sang Penguasa Bumi. Dengan begitu, setelah kalian membaca, kalian bisa tentunya menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, di sini kita lihat pada gambar sedang apa Ibu akan jelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Menciptakan interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar merupakan kewajiban setiap masyarakat. Masyarakat bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merawat lingkungannya sebagai salah satu usaha untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini daftar dan hak dan kewajiban warga di bawah ini. Coba lihat. Hak warga masyarakat. Jadi hal yang didapat sebagai anggota masyarakat, hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian kewajibannya harus dilakukan oleh warga masyarakat. Jadi apabila kita tidak memenuhi kewajiban,
kita dapat membuat orang lain ya tidak memperoleh haknya. Nah, contohnya nih ya, hak warga masyarakat, hak untuk berpendapat ya. Nah, kalau kita berpendapat itu sekarang harus hati-hati juga ya, kalau sembarangan berpendapat di IT harus dengan mengucapkan kata-kata yang baik, sopan ya, dan tidak menyinggung perasaan orang lain tentunya ya. Nah, tentu kita juga bagaimana berpendapat di depan orang banyak itu harus dengan kata-kata yang sopan. Begitu juga hak untuk mendapatkan fasilitas umum ya. Ya, apa saja banyak ya ya. Nah, contohnya jalan ya yang kamu pakai, jalan tol bagus, kemudian apalagi. Nah, tentunya lingkungan yang bersih ya ya. Kemudian hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Tadi saya katakan jalannya tidak berlubang ya, sehingga ketika kita naik kendaraan roda 2 terutama ya, banyak sekali kalau misal jalan berlubang itu tidak aman, banyak yang jatuh, apalagi kalau musim hujan ya. Hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Kalian bisa menganut agama sesuai dengan keyakinan kalian tanpa mengganggu orang lain, agama lain. Baik, bagaimana kewajiban kalian sebagai warga masyarakat? Ya, menghormati pendapat orang lain. Ya, jangan menang sendiri ya. Pendapat orang lain kita dengarkan dulu ya. Kemudian merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum. Nah, jangan dicoret-coret itu. Kalau ada taman, ada gedung-gedung ya. Nah, menaati peraturan lalu lintas. Nah, ada merah tanda berhenti ya, kuning hati-hati, merah juga tidak stop ya nak ya. Menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat kita pahami dulu ya, tugas dan kewajibannya. Disiplin ya nak ya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tidak mengulur waktu. Nah, tugas dan kewajiban. Nah, yuk, kalau kalian dapat tugas dari bu guru, jangan mengulur-ngulur waktu, sehingga kadang-kadang suka malas ya nak ya kalau sudah tidak mengerjakan. Kemudian tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Kemudian hormati hak orang lain dan dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Ibu rasa cukup anak-anakku sekalian untuk pembelajaran kali ini. Ya, semoga Allah memberkahi ya. Ya, memberkahi kita semua, dan juga kalian diberi pemahaman yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.